Tentang materi, relasi dan fungsi, di mana materi, relasi dan fungsi ini adalah bab baru setelah kita menyelesaikan materi persamaan linier ya, baik 2 variabel maupun 3 variabel ya. Relasi dan fungsi pada kali ini akan mempelajari beberapa hal, terutama pertama yaitu akan kita pelajari terlebih dahulu materi tentang relasi, baru setelah itu ke fungsi ya. Materi kali ini yaitu relasi. Nah, sebelum menjelaskan beberapa contoh tentang relasi, kita harus tahu dulu apa sih relasi itu. Nah, di sini ada pengertian bahwasanya relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan lain. Jadi dalam relasi ini ada 2 himpunan atau lebih ya. Kemudian dari himpunan itu kumpulan ya. Himpunan itu kumpulan. Kumpulan itu ya anggotanya ya. Yang dinamakan anggota itu ya kumpulan daripada himpunan. Dipasang-pasangkan ya antara himpunan yang satu dengan yang lainnya ya, anggotanya dipasang-pasangkan sehingga membentuk sebuah relasi ya. Contohnya nanti akan dibahas setelah kita memahami pengertian daripada relasi ini ya. Misalkan ya, himpunan A ini sapi, kemudian ular dan lain sebagainya. Himpunan yang B ini adalah rumput, daging, dan lain sebagainya. Nah, dipasangkan himpunan yang A tadi sapi dengan himpunan yang B, makanya rumput. Ya, kemudian himpunan A tadi ular, himpunan B daging. Ya, ular makan daging, sapi makan rumput. Dipasang-pasangkan ya sehingga membentuk sebuah relasi. Itu dia contoh sederhananya. Kemudian menyatakan relasi itu ada 3. Yang pertama dengan diagram panah. Diagram panah itu nanti akan kita jelaskan. Kemudian diagram kartesius dan juga himpunan berurut. Ya, ada 3 cara menyatakan relasi. Nah, ada di contoh ya. Mari kita bahas contoh tentang relasi. Kali ini contoh tentang relasi, soalnya diberikan jika diketahui ini adalah himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3 dan B memiliki anggota 0, 2, 4, 6, 8 serta kutip 2 lebih kecil dari, merupakan relasi yang menghubungkan antara himpunan A ke himpunan B. Buatlah relasi tersebut ke dalam bentuk yang pertama diagram panah ya, kemudian kartesius dan juga himpunan berurut ya. Jadi ya, relasinya itu lebih kecil dari antara A dan B ini direlasikan dengan pernyataan lebih kecil dari ya. Bagaimana cara mengerjakannya ya? Dari ketiga hal ini ya, ini adalah bentuk cara menyatakan relasi. Relasi dari himpunan A dan B dengan pernyataan yaitu lebih kecil dari. Nah, kali ini ya. Yang pertama kita akan membahas cara menyatakannya menggunakan diagram panah ya. Bagaimana cara menyatakannya dengan diagram panah? Ditulis dulu soalnya ya tadi ya. Ini adalah pernyataan relasinya. Pernyataan relasinya adalah lebih kecil dari ya. Antara himpunan A dan himpunan B ini direlasikan dengan pernyataan lebih kecil dari ya. A dan B direlasikan dengan pernyataan lebih kecil dari ya. Oke, kita tulis di sini himpunan A-nya, kemudian himpunan B-nya di sini. Nah, ini adalah pernyataan relasinya ya. Antara A dan B ini ada pernyataan relasi. Relasinya adalah lebih kecil dari.
Berarti kalau dibaca A lebih kecil dari B, begitu ya. A lebih kecil dari B, gitu kan. Pernyataan sebagai kata sambung antara relasi himpunan A dengan B. Himpunan A-nya ini punya anggota di sini ya. Ini anggotanya nih ya. Ini anggotanya disalin di sini 1 2 3 ya. Kemudian himpunan B anggotanya ini disalin 0 atau 0 2 4 6 8. Nah, karena relasinya memiliki kata pernyataan atau penghubung lebih kecil dari, maka kita bisa langsung memulainya dengan satu lebih kecil dari 2 ya. 1 kan lebih kecil dari 2 ya. Nah, kalau 0 berarti 1 bukan lebih kecil, 1 lebih besar ya. Nah, kemudian 1 lebih kecil dari apa lagi? Dari 4. Nah, kita panahin ya. Ini adalah diagram panah ya. Kemudian 1 lebih kecil dari mana lagi? Dari 6. Nah, gitu ya. Dan 1 juga lebih kecil daripada 8. Nah, himpunan A ya punya anggota 1. 1 punya pasangan 2, 4, 6 dan 8. Tuh ya. Dipasangkan. Kita kerjakan yang berikutnya 2 lebih kecil dari apa? Dari 0 apa dari 2 apa dari 4? Kalau 0, 2 berarti lebih besar. Kalau 2 ya sama dengan. Berarti 2 lebih kecil dari 4. Tulis di sini. Kemudian 2 lebih kecil dari 6. Nah, begitu ya. 2 lebih kecil dari 8. Gitu ya. Jadi anggota pada himpunan A ini ya dipasangkan dengan anggota yang ada di B, pasangannya yaitu 4, 6 dan 8. Sekarang 3, mulai ya. 3 lebih kecil dari 0 bukan ya. Kalau 3 dengan 0, 3 lebih besar. 2 juga 3 lebih besar. 4, nah 3 lebih kecil ya daripada 4. Kemudian 3 lebih kecil daripada 6. Dan 3 lebih kecil daripada 8. Sehingga penyelesaian tentang bagaimana menyatakan relasi dalam diagram panah selesai sampai sini. Ini adalah diagram panah ya. Himpunan A, himpunan B, ini adalah relasinya. Relasinya memiliki pernyataan lebih kecil dari. Nah, ya. Oke. Pak, bagaimana ini? Ini tidak ada yang memberikan tanda panah. Ya tergantung daripada relasinya ya. Kalau misal relasinya lebih kecil dari, masa kita harus paksakan? Masa kita memaksakan 1 lebih kecil dari 0? Ya kan bukan. Itu kan salah ya. Sebenarnya adalah 1 lebih besar daripada 0 ininya. Ya berarti harus dirubah kalau misal 0-nya mau dikasih tanda panah ya. Tapi ini sesuai sama pernyataan relasinya saja ya. Langsung 1 lebih kecil dari 2, dari 4, dari 6, dan dari 8. Oke, ini adalah diagram panah. Lanjut, ada pembahasannya kedua menyatakannya dengan diagram Cartesius. Ini adalah soalnya ya seperti yang tadi didahulukan terlebih dahulu ya. Soalnya yang harus disalin biar kita tidak bolak-balik slide. Nah, ini ya kita bikin di sini B dulu ya. Kemudian kita bikin garis ke bawah ya. Dan juga garis menyamping ini sebagai A. Jangan ketukar ya. Ini B, ini A. Ini A, ini B ya. Ini A, ini B. Ini Cartesius ya. Nah, ini adalah anggota dari B. Ya, anggota dari B adalah 0, 2, 4, 6, 8 dan ini anggota dari A. Anggota dari A itu adalah 1, 2, 3. Ini anggota dari B. Anggota dari B itu adalah 0, 2, 4, 6, 8. 0 ini ditaruh di titik sudut yang ada di sini. Sudut yang ada di sini. 0 ya. Jangan di sini, jangan di sini. Tapi berada di titik ujung atau di pertemuan antara garis B dan garis A. Ada di sini ya. Nah, 0 ini.
Kemudian karena relasinya, ya ini nanti bentuknya dibeginikan ya, dengan relasi yaitu lebih kecil dari, berarti kita jalannya dari A ya. Berarti dari A jalannya dari bawah ke atas ya, dengan cara menandai antara angka-angka yang ada di A dengan angka-angka yang ada di B. Dengan terlebih dahulu membaca pernyataan ini. 1 lebih kecil dari 2. Benar kan? Nah, jangan lupa dikasih tanda bulat. 1 lebih kecil dari 2. Ada lagi? 1 lebih kecil dari berapa? Dari 4. Kasih tanda bulat. 1 lebih kecil dari 6. Jangan lupa kasih tanda bulat. Dan 1 lebih kecil daripada 8. Jangan lupa dikasih tanda bulat hitam ya. Kemudian sekarang setelah 1 ini kita kerjakan ya. 1 ini kan anggota A ya. Di sini anggota A dari 1, 1, 2, 3. Anggota B 0, 2, 4, 6, 8. Sekarang 2 lebih kecil dari 4 kan ya. Nah, 2 lebih kecil dari 4. Jangan lupa dikasih tanda titik. 2 lebih kecil daripada 6. Jangan lupa dikasih titik. 2 lebih kecil daripada 8. Ini garisnya dari sini ya. 2 lebih kecil dari 4 gitu. 2 lebih kecil daripada 6. 2 lebih kecil daripada 8. Kemudian 3 lebih kecil daripada 4. Ya, kasih tanda. Ini ke sini ya garisnya aslinya. 3 lebih kecil dari 4. Ini. Kalau bisa dari sini titikin, dari sini titikin ya. Baru di garis seperti ini. Kasih titik ya. Kemudian 3 lebih kecil daripada 6. Nah, lurus dengan 6. Kasih tanda bulat ya. Kemudian 3 lebih kecil daripada 8 ya, lurus ini ya. Dikasih tanda bulat. Nah, ini adalah bentuk menyatakan relasi dalam Kartesius. Kartesius itu punya 2 sumbu, sumbu A dan sumbu B. Biasanya ini sumbu X dan sumbu Y. Ya, ini Kartesius yang 2 dimensi ya. Kalau yang 3 dimensi ada di sini ya nanti. Nah, itu dibahasnya nanti ya. Kemudian berikutnya nanti kita akan membahas menyatakan relasi dalam bentuk himpunan berurutan di slide berikutnya. Oke. Sekarang pembahasan yaitu tentang himpunan berurut ya, daripada menyatakan relasi. Soalnya ditulis dulu ya, sama ya. Nah, kita salin di sini A anggotanya 1 2 3. B anggotanya 0, 2, 4, 6, 8. Kemudian A dengan B direlasikan dengan kata-kata lebih kecil dari. Berarti di sini A relasi B, relasinya adalah lebih kecil dari. Berarti A lebih kecil dari B. A lebih kecil dari B antara yang di A ini dengan yang di B ini direlasikan dengan kata-kata lebih kecil dari. A lebih kecil dari B. Berarti ya dapat kita simpulkan ya bahwasanya himpunan berurutannya yaitu kita tulis seperti ini R ya. R itu relasi. Titik 2 A ke B ya. Relasi A dengan B sama dengan relasinya apa? Lebih kecil dari. Antara A dan B ini dihubungkan dikasih tanda kurung. 1 lebih kecil dari 2. 1 ini A, 2 B. Dari sini ya. 1 2, 1 4, 1 6, 1 8. Tinggal menyalin aja sebenarnya dari diagram panah sama diagram Kartesius itu ya. 1 lebih kecil daripada 4. 1 lebih kecil daripada 6. 1 lebih kecil daripada 8. Nah, ini 1 udah ya. 1 2, 1 4, 1 6, 1 8. Sekarang 2. 24, 26, 28. 2 lebih kecil daripada 4. 2 lebih kecil daripada 6. 2 lebih kecil daripada 8.
2 milik A, 8 milik B, ya. 2 milik A, 8 milik B. A lebih kecil dari B. Berarti yang sebelah kiri ini harus lebih kecil daripada sebelah kanan, ya. Kemudian 3 lebih kecil daripada 4, ya. Tulis 3 lebih kecil dari 4, 3 lebih kecil dari 6, 3 lebih kecil dari 6, dan 3 lebih kecil dari 8, 3 lebih kecil dari 8. Jadi ini dibacanya gini, 1 lebih kecil dari 2, ya. Ini sesuai sama relasinya. 1 ini A, 2 ini B. 1 lebih kecil daripada 4. Angka-angka yang di sini tuh ada di sini semua, ya, ada di antara himpunan A dan himpunan B. Jangan ngambil dari angka lain, ya. Nah, ya, kalau ini 0 nggak dipakai, ya, karena apa? Karena ini relasinya adalah lebih kecil, ya. Kalau misalkan 1 bukan lebih kecil daripada 0, tapi lebih besar. Nah, sedangkan di sini relasinya memiliki pernyataan lebih kecil, berarti 1 lebih kecil dari 2, 1 lebih kecil dari 4, 1 lebih kecil dari 6, 1 lebih kecil dari 8, 2 lebih kecil dari 4, 2 lebih kecil dari 6, 2 lebih kecil dari 8, 3 lebih kecil dari 4, 3 lebih kecil dari 6, dan 3 lebih kecil dari 8. Nah, begitu ya. Nah, itu dia pembelajaran kali ini, ya, cara menyatakan relasi, adapun fungsinya di pertemuan minggu depan. Oke, ya. Nah, ini dia materi yang dapat Bapak sampaikan, ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicatat sebagai pedoman kalian dalam mengerjakan latihan soal yang nanti Bapak berikan, ya. Jangan lupa protokol kesehatannya kita terapkan, ingat 3M, ya. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak, ya. Jaga iman, jaga imun, dan kita harus jaga aman, ya. Jangan lupa juga itu. Oke, terima kasih.